Kekuatan serangnya akan meningkat drastis hanya dengan mendengarkan perkataan orang lain. Kebetulan gurunya adalah pendeta iblis, yang terkuat di dunia persilatan. Dengan bantuan kemampuan bawaannya untuk mendengarkan ajaran, dia dengan cepat mempelajari ilmu sakti gurunya. Di era kebangkitan kemampuan semua orang, dia malah menaklukkan dunia dengan ilmu bela diri. Padahal kemarin, keduanya masih berada di zaman yang berbeda. Orang asing yang tak saling kenal. Sang guru, pendeta iblis, telah menyatukan dunia persilatan di zaman kuno. Tetapi jiwanya terpisah dari tubuhnya saat berlatih ilmu sakti. Ia tak dapat kembali ke tubuhnya. Dan tak seorang pun bisa merasakan keberadaannya. Ia juga tak bisa menyentuh orang lain. Pada hari itu, tiba-tiba sebuah lubang hitam muncul di hadapannya. Dan menyedot jiwanya. Park Hyun-soo, yang hidup di zaman modern, saat itu masih seorang pekerja kantoran. Di era kebangkitan kemampuan semua orang ini, dia termasuk kurang dari 1% orang tanpa kemampuan. Dia juga memiliki adik laki-laki yang sakit parah dan dirawat inap dalam jangka waktu lama. Karena tak mampu merawat adiknya, ia berharap kematiannya akan membuat pemerintah bertanggung jawab atas adiknya. Namun, sebelum ia sempat menggantung tali, sebuah lubang hitam muncul di kamarnya. Saat berikutnya, pendeta iblis keluar dari lubang itu, dan menjatuhkan Hyun-soo ke tempat tidur. Aku bisa menyentuh orang. Ia sangat terkejut. Ia mencoba menyentuh layar yang tak diketahuinya. Tetapi ia tak bisa menyentuhnya. Melihat ini, Hyun-soo mengira ia adalah malaikat maut yang datang menjemputnya. Pendeta iblis dengan kesal menjentikkan jarinya ke kepala Hyun-soo. Ia terkejut karena bisa menyentuh orang ini. Lalu ia bergegas ke jalan. Meskipun dipenuhi dengan benda-benda yang belum pernah dilihatnya, saat ini ia ingin tahu apakah ia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ia buru-buru mencoba menghentikan seorang pejalan kaki, tetapi tetap tak bisa menyentuhnya. Saat itulah ia akhirnya menyadari bahwa ia hanya bisa menyentuh Hyun-soo. Tiba-tiba, sebuah daya tarik menariknya pergi. Saat itu, Hyun-soo sedang menerima panggilan telepon dari pemburu Kim Hak-seong. Ia ditawari pekerjaan sebagai asisten. Mendapatkan pekerjaan itu, ia merasa lega. Itu adalah gerbang level B. Upahnya cukup untuk membayar biaya rumah sakit adiknya. Pendeta iblis yang ditarik kembali tepat saat itu melihat kejadian ini. Ia langsung membawa Hyun-soo terbang menuju gerbang. Keduanya segera tiba di tempat tujuan. Setelah menunggu kapten membagikan tugas, mereka semua memasuki gerbang. Selama proses teleportasi, pendeta iblis merasakan sensasi yang mirip saat ditarik oleh Hyun-soo. Setelah memasuki gerbang, mereka menemukan tanah kering dan retak di mana-mana. Tugas pertama mereka adalah mengidentifikasi tema gerbang. Saat itu, pendeta iblis sudah merasakan getaran aliran air. Benar saja, alat pengukur menunjukkan tema di sini adalah air. Saat semua orang meragukan alat pengukur, tiba-tiba semburan air muncrat dari tanah. Seketika, banyak manusia ikan muncul dari semburan air. Perubahan mendadak ini membuat mereka terkejut, dan banyak yang terluka parah. Biasanya, area pintu masuk aman. Tetapi sekarang, bahkan pemburu level B pun terdesak. Saat itu, seorang pemburu meminta Hyun-soo mengeluarkan tombaknya. Saat sedang mengambil tombak, Hyun-soo diserang oleh manusia ikan, dan perutnya tertusuk. Saat ia hampir dihabisi oleh manusia ikan itu, kepala manusia ikan itu tiba-tiba meledak. Jadi itu pemimpin sekte iblis surgawi. Benar-benar payah, lihat saja, pergerakan pemimpin sekte iblis surgawi bagai hantu. Gerakannya sangat lincah, manusia ikan ini tidak bisa bertahan satu serangan pun darinya. Selanjutnya, dia menyalurkan energi dalamnya, melepaskan jurus pamungkas, penyegelan jiwa iblis abadi. Musuh dalam radius 50 meter langsung hancur menjadi debu. Semua orang terkejut dengan kekuatan ini. Mereka mengira itu perbuatan Hyun-soo, tapi dia masih orang tanpa kekuatan. Selanjutnya, manusia ikan yang lebih besar muncul. Sepertinya itu pemimpin manusia ikan. Pemimpin sekte iblis surgawi langsung menyerangnya, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Energi spiritualnya habis. Sekarang dia bahkan tidak bisa menyentuh monster-monster ini. Melihat itu, pemimpin manusia ikan langsung menyerang Hyun-soo. Hyun-soo berusaha keras menangkis dengan kedua lengannya, tapi dia tetap terpental belasan meter, menabrak batu besar. Jika diserang sekali lagi, nyawanya mungkin melayang. Untungnya, pemimpin sekte iblis surgawi dengan cerdik menendang lengannya. Karena pusat gravitasinya bergeser, dia berhasil menghindari pukulan itu. Tapi manusia ikan itu segera menendangnya lagi. Untungnya pemimpin sekte iblis surgawi langsung mendorong Hyun-soo, lalu memberinya petunjuk. Perhatikan baik-baik tubuhnya, meskipun terlihat berotot, tapi tulang yang menonjol di kakinya yang kurus itu. Tidakkah kau merasa itu rapuh? Terutama tulang selangkanya. Selanjutnya, dia langsung menendang Hyun-soo. Pergilah dan patahkan. Tapi Hyun-soo yang belum pernah bertarung, berdiri di depan manusia ikan itu dan langsung kebingungan. Pemimpin sekte iblis surgawi memberitahunya, siku adalah yang terkuat dalam pertarungan jarak dekat. Hancurkan dengan sikumu. Tatap lurus ke depan. Dihadapkan dengan ancaman kematian, Hyun-soo hanya bisa menggertakkan giginya dan maju. Manusia ikan itu lengah dan terkena pukulan tepat di dagunya. Mundur beberapa langkah, Hyun-soo memanfaatkan kesempatan itu untuk menyikut tulang selangkanya. Manusia ikan itu langsung roboh.
mengambil tombak pemburu itu, langsung menghabisinya. Selanjutnya, sebuah cahaya mengelilinginya. Hyun-soo terbangun saat itu. Sebuah jendela skill muncul di hadapannya, membangkitkan skill bawaan. Mendengarkan ajaran, Hyun-soo langsung bingung. Skill apa yang terbangun ini? Dengan terbangunnya Hyun-soo, pertarungan akhirnya berakhir. Tapi semua orang harus membayar mahal. Mereka memilih untuk mundur, menyerah menaklukkan Dunggeon ini. Dan Hyun-soo sangat menyadari bahwa dia bisa selamat. Berkat pemimpin Sekte Iblis Surgawi, semua orang segera keluar dari Dunggeon, melakukan upacara penghormatan singkat untuk yang gugur, lalu membereskan perlengkapan dan bersiap kembali ke kota. Swos, tiba-tiba Choi Jong-chul yang terkenal kejam datang mencari masalah. Dia terkenal suka menindas para support. Saat dia hendak menamparkan Hyun-soo, mendengarkan ajaran diaktifkan, mundur selangkah. Hyun-soo dengan mudah menghindari serangan itu, dan mendapatkan peningkatan serangan sebesar 15%. Saat berikutnya, Choi Jong-chul kembali menyerang Hyun-soo. Pemimpin Sekte Iblis Surgawi mentransfer skill harimau mengaum kiri dan dorongan kanan ke Hyun-soo melalui mendengarkan ajaran. Saat itu, waktu seakan berhenti. Skill itu langsung masuk ke dalam pikiran Hyun-soo. Seketika, dia bergerak. Harimau mengaum kiri mencengkeram bahu kanan Choi Jong-chul, menyesuaikan posisi tubuh dan mengumpulkan kekuatan. Mengumpulkan tenaga, satu dorongan kanan mengirim Choi Jong-chul terbang. Satu serangan menjatuhkan Hunter Rank B. Semua orang terkejut. Melihat hal ini, Kim Hak-seong meminta Hyun-soo untuk pergi ke asosiasi untuk menjalani penentuan peringkat. Dia akan mengurusnya. Setelah semua orang pergi, Hyun-soo tiba-tiba berlutut untuk menjadi murid. Pengalaman ini membuatnya menyadari bahwa orang tua misterius yang tiba-tiba muncul ini adalah seseorang yang berpengaruh. Namun, pemimpin Sekte Iblis Surgawi menolaknya. Tapi Hyun-soo mendapat ide. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia mati, dia mungkin tidak akan memiliki cara untuk kembali. Pemimpin Sekte Iblis Surgawi berpikir itu benar. Dengan tubuh kecil Hyun-soo, dia mungkin akan mati di Dunggeon berikutnya. Dia akhirnya setuju, tapi Hyun-soo harus melakukan 9 kali sujud. Jadi, semua orang melihat Hyun-soo membungkuk 9 kali dengan sungguh-sungguh ke udara. Mereka semua berpikir anak ini sudah gila. Keduanya kembali ke rumah. Sang guru menemukan kain yang ditempel di dinding. Itu adalah kain yang digunakan Hyun-soo untuk menutup lubang hitam itu. Sang guru menariknya ke dalam. Mereka menemukan ruang yang luas dan kosong di dalamnya. Cocok untuk berlatih. Jadi dia menyuruh Hyun-soo duduk bersila, mulai mengolah energi internal dalam tubuh. Membantu Hyun-soo membuka meridian dan jalur energi yang tersumbat. Untuk melatih seni bela diri dengan baik, harus melancarkan sirkulasi darah dan energi terlebih dahulu. Dan proses ini akan sangat menyakitkan. Setelah dipukuli habis-habisan oleh sang guru, kotoran menyembur keluar dari seluruh tubuh Hyun-soo. Proses ini juga membuat pemimpin Sekte Iblis Surgawi merasakan bahwa fisik Hyun-soo tidak biasa. Meridiannya terbuka dalam waktu yang singkat. Dia takjub. Jelas dia adalah seorang jenius bela diri sejak lahir. Tetapi lahir di era tanpa seni bela diri. Setelah meridiannya dibuka, seluruh tubuh Hyun-soo terasa lebih ringan. Dia ingin mencoba melompat ringan. Hasilnya, dia melesat ke atap. Ternyata, selain membuka meridiannya, sang guru juga telah menyalurkan energi internal kepadanya, menanamkan benih seni ilahi iblis surgawi. Sebenarnya, ada kemungkinan 80% Hyun-soo akan mati dalam proses tadi. Tetapi jika dia tidak tahan dengan energi internal seni ilahi iblis surgawi, dia juga tidak akan bisa mempelajari seni bela diri pemimpin Sekte Iblis Surgawi. Keesokan harinya, Hyun-soo pergi ke asosiasi. Resepsionis wanita yang melihatnya langsung bersemangat untuk berfoto bersama. Hyun-soo sendiri bingung. Sesampainya di luar ruang pengujian, kebetulan ada orang yang sedang diuji. Mendapatkan skor 687. Ditetapkan peringkat B. Gadis berambut pirang itu tampak puas dengan hasilnya, tapi masih ingin mencoba lagi. Namun, kepala bagian penilaian, Jeon Yul-soo, menyarankannya untuk tidak melakukannya. Karena untuk mencapai peringkat A dibutuhkan skor 900. Perbedaannya terlalu jauh. Saat itu, Hyun-soo masuk. Yang membuatnya heran, orang-orang di sini juga menyambutnya. Ternyata itu karena dia telah memberi pelajaran pada Choi Jong-chul. Dia akhirnya mengerti. Setelah itu, Hyun-soo mengganti pakaiannya dengan pakaian tes. Bersiap untuk memulai tes. Gurunya menginstruksikannya untuk menggunakan dorongan kanan dari kemarin untuk melepaskan energi batinnya. Bersamaan dengan itu, keterampilan mendengarkan ajaran diaktifkan. Hyun-soo segera merasakan energi batin yang kuat berkumpul di tinjunya. Dia mengambil posisi dan mengumpulkan kekuatan. Dengan satu pukulan keras, dia menghantam mesin. Dampak yang kuat membuat seluruh ruangan bergetar hebat. Bahkan Jeon Yul-soo, yang terbiasa dengan tes tersebut, tampak terkejut. Dia mencetak skor 1120 poin. Benar-benar peringkat A. Selanjutnya adalah tes tendangan. Hyun-soo melakukan hal yang sama. Mencetak skor 1377 poin. Juga peringkat A. Kemudian dalam setiap tes berikutnya, semua nilainya adalah peringkat A. Ini berarti meskipun dia tidak mengikuti tes selanjutnya, dia tetap akan dinilai sebagai peringkat A. Tes terakhir adalah simulasi pertarungan. Ketika Hyun-soo tiba di ruang simulasi pertarungan, dia bertemu dengan gadis itu. Tampaknya dia terluka parah.
Sepertinya simulasi pertarungan tidak mudah. Dan memang begitu, simulasi pertarungan adalah ruang yang dibuat oleh pemburu peringkat S, Anderson Walker. Terbagi menjadi 10 tahap, karena Hyunsu peringkat A. Dia mulai dari tahap keempat. Dengan diaktifkannya peralatan, Hyunsu memasuki ruang virtual. Sinar matahari menembus dedaunan, menyinari tanah. Seperti hutan hujan tropis sungguhan. Tapi di mata penguasa iblis surgawi, tempat ini adalah labirin yang aneh. Saat berikutnya, monster dengan mulut menganga menerjang mereka. Sang guru secara refleks mengayunkan telapak tangannya, tetapi tidak dapat menyentuh monster itu. Sepertinya setelah kejadian di ruang bawah tanah terakhir kali, dia bahkan tidak bisa menyentuh monster. Detik berikutnya, suara keras terdengar dari belakang. Hyunsu telah mengalahkan monster itu dengan satu pukulan. Tapi sebelum dia sempat senang, 3 monster yang sama muncul lagi. Gurunya menyuruh Hyunsu berguling. Bersamaan dengan itu, keterampilan mendengarkan ajaran diaktifkan. Berhasil menghindari serangan monster. Saat monster itu hendak menyerang lagi, sebuah kaki raksasa menginjak mereka menjadi bubur. Ternyata itu adalah ogre raksasa pemakan manusia. Sebelum Hyunsu sempat bereaksi, tinju besarnya terangkat, dengan cepat mengayun ke arah Hyunsu. Hyunsu buru-buru merunduk, nyaris menghindarinya. Tanpa pilihan lain, dia meminta bantuan gurunya lagi. Kali ini, gurunya mengabaikannya, mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk memahami kemampuannya. Tanpa daya, Hyunsu berhenti berlari. Secara aktif menyerang ogre, dia langsung menggunakan tendangan terkuatnya. Berhasil, terdengar suara tulang patah dari paha ogre. Tapi tak lama kemudian, lukanya pulih sepenuhnya. Dan menangkap Hyunsu, telapak tangannya terus meremas dengan kuat. Guru, Hyunsu menahan rasa sakitnya, berusaha untuk tetap sadar. Lalu mengatur napasnya, berusaha menenangkan dirinya. Akhirnya, ilmu iblis surgawi. Dia merasakan ilmu iblis surgawi yang diturunkan gurunya. Dengan cepat menyebarkan ilmu itu ke seluruh tubuhnya. Seketika, energi dalam yang kuat meledak, langsung menghancurkan kedua lengan ogre pemakan manusia. Memanfaatkan kesempatan, ia melompat ke atas kepala ogre. Serangan lutut, kepala ogre meledak, jatuh ke tanah, berhasil melewati level keempat. Kepala bagian Jeon baru pertama kali melihat seseorang mengalahkan monster simulasi seperti itu. Saat itu, seorang wanita datang. Dia anggota asosiasi, Lee Min-ah peringkat A. Dia dikirim asosiasi untuk merekrut Hyunsu. Dengan susah payah muncul peringkat A. Asosiasi tidak ingin dia direbut oleh guild. Hyunsu kemudian memasuki level kelima, tempat yang sangat dingin. Tiba-tiba seorang gadis berlari ke arahnya dengan panik, berteriak minta tolong, menerkam kepelukan Hyunsu. Hyunsu belum pulih dari kejutan yang tiba-tiba ini. Seketika gadis itu berubah menjadi monster, langsung mencekik lehernya. Saat itulah dia menyadari monster di level kelima adalah vampir. Lee Min-ah yang mengamati dari luar menjadi penasaran dengan Hyunsu. Karena gaya bertarungnya terlihat tidak praktis baginya, seperti pendekar wuxia di film, namun secara mengejutkan efektif. Sementara itu, Hyunsu di ruang virtual telah mengalahkan bos level kelima. Namun di level ke-6 berikutnya, dia gagal. Tapi pencapaian ini membuat kepala bagian Jeon sangat puas. Karena dia adalah peringkat A pertama yang mencapai level ke-6. Setelah kepala bagian Jeon menyelesaikan pendaftarannya, dia mengantarnya ke lift. Lee Min-ah sudah menunggu di dalam, mengundang Hyunsu ke ruang rapat, meletakkan kontrak di depannya, melihat ada gaji tetap dan tunjangan ekspedisi. Dan mengingat dulu dia harus membayar deposit bahkan hanya untuk menjadi support. Dia sangat bersemangat sampai hampir menandatangani. Untungnya gurunya menghentikannya tepat waktu. Kontrak tidak boleh ditandatangani sembarangan. Persyaratan yang harus diajukan. Saat dia mengajukan persyaratan, dan Lee Min-ah masih ragu-ragu, tiba-tiba pintu ditendang terbuka. Seorang wanita berambut merah menerobos masuk. Hyunsu mengenali orang itu. Ternyata itu adalah Hayora dari Guild Singa Merah, guild terkuat di negara ini. Dia sendiri adalah hunter peringkat S, dan juga ketua guild. Begitu masuk, dia langsung menawarkan kondisi yang lebih baik. Apapun kondisi yang ditawarkan asosiasi, dia akan memberikan yang lebih baik. Gurunya juga merasakannya. Dia sangat kuat. Setidaknya dia adalah orang terkuat yang pernah dia lihat sejak datang ke dunia ini. Namun Hyunsu tidak langsung membuat keputusan. Berdiri dan membungkuk, meninggalkan informasi kontaknya lalu pergi. Sementara itu, di gerbang teleportasi Gunung Uiji, sedang terjadi pertempuran sengit. Tim ini menerima informasi yang salah. Mereka diberitahu bahwa mereka hanya perlu menyeberangi air. Tapi tempat ini adalah lautan luas. Tim disergap oleh monster yang jumlahnya melebihi mereka. Terpaksa, Kapten memerintahkan semua orang untuk mundur. Dia sendiri tetap tinggal untuk menghadang. Dia mengaktifkan kemampuan bawaannya yang hanya digunakan saat krisis. Jutsu Klon Bayangan. Batas waktunya 10 menit. Jurus pamungkas yang setara dengan peringkat S. Di bawah perlindungan Kapten, para anggota tim berhasil melarikan diri ke darat. Tapi Kapten yang asli belum keluar. Saat semua orang khawatir, akhirnya mereka melihat sosoknya. Namun, sedetik kemudian, seekor naga air terbang keluar dari dasar laut dan langsung merobek tubuh bagian atas Kapten. Di sisi lain,
Hyun-soo yang telah kembali ke rumah tampak terkejut. Karena kali ini gurunya mengajarkannya keterampilan tingkat transendental. Langkah iblis surgawi. Keterampilan pada umumnya dibagi menjadi 5 tingkat. Keterampilan tingkat transendental melampaui 5 tingkat tersebut. Sebuah keterampilan legendaris. Ini adalah serangkaian langkah, dan langkah kaki adalah syarat paling dasar untuk mempelajari seni bela diri. Gurunya akan mendemonstrasikannya terlebih dahulu. Pertama, langkah pertama dari 5 langkah-langkah iblis surgawi. Kedatangan iblis. Saat itu, mendengarkan ajaran diaktifkan, mulai membantu Hyun-soo memahami gerakan langkah pertama. Karena ini langkah pertama, langkahnya harus ringan dan lembut. Inilah kedatangan iblis, juga dasar untuk langkah-langkah selanjutnya. Karena tingkat keterampilannya terlalu tinggi, pemahaman langkah pertama hanya mencapai 38%. Gurunya memintanya untuk tidak terburu-buru, dan fokus menonton. Langkah kedua, terbang iblis. Seperti terbang di langit, menggunakan angin untuk menciptakan titik buta bagi musuh, dan menghilangkan titik butanya sendiri. Kali ini lebih sulit, Hyun-soo hanya mencapai 31% pemahaman. Dengan menguasai 2 langkah pertama, dia bisa menggunakan jurus unik gurunya. 6 jurus pertama tinju gelombang iblis. Tinju gelombang iblis juga merupakan keterampilan tingkat transendental. Kemudian gurunya mulai mendemonstrasikan langkah ketiga. Namun, Hyun-soo sama sekali tidak bisa memahami langkah ini. Pemahamannya 0%. Karena di langkah ini, kecepatan gurunya terlalu cepat untuk ditangkap mata telanjang. Dalam sekejap, gurunya sudah berada di belakang Hyun-soo. Inilah langkah ketiga, kejar jiwa iblis. Lalu langkah keempat, lepas jiwa iblis. Lepas jiwa memiliki 2 arti. Membuat jiwa sendiri terbang menjauh dan melepaskan diri. Kedua, membuat jiwa lawan meninggalkan tubuh. Cocok untuk serangan balik. Dengan menguasai langkah ketiga dan keempat, dia bisa menggunakan 5 jurus terakhir tinju gelombang iblis. Langkah kelima, langkah iblis surgawi. Kehadiran iblis hanyalah syarat dasar untuk mempelajari jurus terakhir tinju gelombang iblis. Artinya, meskipun telah mempelajari kehadiran iblis, belum tentu bisa menggunakan jurus terakhir tinju gelombang iblis. Sedetik kemudian, gurunya mendemonstrasikan langkah terakhir, kehadiran iblis. Hanya dengan sekali injakan, tanah terbalik, Hyun-soo pun terjatuh, membuat segala sesuatu di dunia bertekuk lutut, dan berdiri di atas mereka. Inilah kehadiran iblis. Markas Asosiasi Hunter saat ini sedang mengadakan rapat darurat mengenai misi gerbang Uiwisan. Karena kesalahan informasi, kerugian besar terjadi. Departemen Penilaian dan Departemen Pertempuran terlibat dalam perdebatan sengit. Tiba-tiba Min Ali menyela mereka. Ia mengusulkan untuk bekerja sama dengan Guild Singa Merah. Usulan itu untuk menangani situasi sendiri, bekerja sama dengan Guild Singa Merah. Namun, para tetua kolot menolaknya. Min Ali merasa frustrasi dengan orang-orang yang bahkan belum pernah menginjakan kaki di gerbang teleportasi, dan hanya tahu cara memberi perintah dari kantor mereka. Sementara itu, Hyun-soo baru saja sadar dari pingsannya. Ternyata, ia pingsan saat gurunya mendemonstrasikan teknik iblis surgawi. Untungnya, gurunya tidak menggunakan kekuatan penuh. Kalau tidak, ia bisa mati di tempat. Ia belum bisa mempelajari teknik iblis surgawi. Setidaknya ia membutuhkan energi internal selama 120 tahun. Tak lama kemudian, air laut tiba-tiba membanjiri kota. Sekelompok manusia ikan menyerang kota. Mereka ingin merebut wilayah itu. Mereka ingin tuannya turun ke wilayah itu. Asosiasi langsung mengetahui situasi tersebut. Min Ali dengan cepat memikirkan strategi. Ada guild 3 serangkai di distrik Gangdong. Ketuanya adalah manusia macan kumbang, Choi Hyun-woo. Ia tahu betul bahwa guild 3 serangkai saja tidak cukup untuk mengendalikan situasi. Ia segera memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan bala bantuan. Sementara itu, ia sendiri segera bergegas ke tempat kejadian. Saat ini, Hyun-soo sedang berlatih 2 langkah pertama dari teknik iblis surgawi di ruang lubang hitam. Akhirnya ia mulai menunjukkan kemajuan, mencapai pemahaman 30%. Ia berencana untuk menonton TV dan beristirahat sejenak. Namun, ia mengetahui dari berita bahwa distrik Gangdong diserang manusia ikan. Ia bergegas turun. Situasinya mendesak. Jika ia naik mobil, ia mungkin tidak akan sampai tepat waktu. Ia langsung menggunakan teknik terbang iblis surgawi. Tubuhnya dengan cepat melesat di antara gedung-gedung. Ia memanfaatkan bangunan kota untuk langsung menuju distrik Gangdong. Di distrik Gangdong, banyak warga sipil tak berdosa telah menjadi korban. Untungnya, guild 3 serangkai telah tiba. Ketua, macan kumbang hitam Choi Hyun-woo, langsung membunuh musuh di depannya. Pejuang Fang Baojian dengan gagah berani membunuh musuh dengan pedang besarnya. Namun, ia lengah, tepat saat mulut besar manusia ikan hendak menggigitnya. Tiba-tiba meledak, ternyata pemanah Kang San menembak tepat waktu. Fang Baojian mengacungkan jempol padanya. Namun, sedetik kemudian, seekor ular raksasa menggigit kepalanya dari belakang. Melihat temannya mati, Kang San sangat marah. Ia menembakkan beberapa anak panah ke arah ular raksasa itu. Ia hendak menerjang dan mati bersama ular itu. Untungnya, macan kumbang hitam menghentikannya tepat waktu. Ia akhirnya berbalik dan melarikan diri. Namun, ular raksasa itu bergerak lebih cepat di dalam air. Mereka segera terkejar, tepat saat mulut besar ular itu hendak menggigit mereka.
Tiba-tiba sesosok bayangan muncul di udara. Serangan kanan, bayangan itu seperti kilat, meninju ke bawah. Tubuh ular raksasa itu langsung terbenam ke dasar air. Melihat hal ini, semua orang mengira seorang pemburu rank S datang untuk membantu. Namun, orang itu adalah Hyun-Soo. Saat ia mengira ular raksasa itu telah dikalahkan, ular itu tiba-tiba muncul di sampingnya, dan menerkam Hyun-Soo. Untungnya, ia berhasil menghindar tepat waktu. Detik berikutnya, ular raksasa itu terus menyerangnya. Setelah terus-menerus menghindar dengan intensitas tinggi, kakinya terasa sangat terbebani. Gurunya menyadari hal ini, dan mengingatkannya untuk menyebarkan energi internal ke seluruh tubuhnya. Akhirnya ia pulih dan mulai membalas. Dengan teknik terbang iblis surgawi diaktifkan sepenuhnya, ia terus menyerang perut ular raksasa itu. Meskipun efektif, itu tidak menyebabkan kerusakan fatal. Saat itu, sang guru berbicara lagi. Bagian tubuh ular yang paling lunak adalah di bawah rahangnya. Gunakan terbang iblis surgawi untuk menyerang titik lemahnya. Mendengar itu, Hyun-Soo segera melesat, langsung menuju rahang ular raksasa. Pada saat itu, jimat di dekatnya mulai mengendalikan ular raksasa. Tepat saat Hyun-Soo hampir berhasil, tiba-tiba dia terhantam ekor ular raksasa. Dia terbanting keras ke gedung di dekatnya. Dia kehilangan kesadaran, dan akan ditelan oleh ular raksasa. Saat itulah sang guru akhirnya menyadari ada penyihir yang membantu ular raksasa pulih. Tepat saat Hyun-Soo akan ditelan ular raksasa. Tidak. Cukup sampai di sini. Tiba-tiba sebuah suara menghentikan aksinya. Ternyata ketua Guild Singa Merah, Ha-Yura, telah tiba. Dia sangat puas dengan kinerja Hyun-Soo. Jika dia tahu keberadaan penyihir itu, mungkin hasilnya akan berbeda. Layak dia menjadi anggota calon guild kita. Selanjutnya serahkan padaku. Saat berikutnya, api yang hebat menyala di sekujur tubuhnya. Dia mengumpulkan kekuatan di kakinya, melesat seperti rudal ke arah ular raksasa. Melihat perhatian ular raksasa teralihkan, sang guru memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan Hyun-Soo. Di sebuah sudut, teman Hyun-Soo, Yuna, dikepung oleh manusia ikan. Dalam keputusasaannya, tiba-tiba dua manusia ikan di depannya terbunuh. Ternyata Black Panther dan Kang San tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dalam situasi ini, Kang San harus membawanya kembali. Black Panther tetap tinggal untuk terus menyelamatkan para penyintas. Di sisi Hyun-Soo, dia akhirnya sadar dari pingsannya. Sang guru memberitahunya tentang penyihir itu, dan juga tentang kedatangan Ha-Yura untuk membantu. Dia tidak perlu lagi mengambil risiko. Namun, saat berikutnya Hyun-Soo berdiri. Ular raksasa itu adalah buruannya. Dia ingin menghabisinya sendiri. Tapi detik berikutnya dia pingsan lagi karena lukanya. Sang guru berpikir dia sebaiknya fokus menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Ha-Yura lebih dari mampu untuk menghadapi penyihir dan ular raksasa itu. Namun, Hyun-Soo bersikeras untuk pergi. Karena orang tuanya dibunuh oleh monster-monster ini. Adik laki-lakinya juga dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu lama karena mereka. Sekarang setelah dia akhirnya mendapatkan kekuatan, dia tidak mau menyerah begitu saja. Hal ini membuat sang guru terkesan. Meskipun Hyun-Soo adalah seorang jenius bela diri, dia selalu terlihat kurang semangat juang. Tanpa diduga, dia begitu teguh saat ini. Jadi dia memutuskan untuk membantu Hyun-Soo. Tetapi metode ini memiliki efek samping. Sementara itu, Ha-Yura sedang bertarung melawan ular raksasa. Ular raksasa itu bersembunyi di balik air laut dalam jumlah besar, membuatnya sulit untuk mengenai ular raksasa itu. Yang lebih merepotkan, dia tidak bisa menemukan lokasi penyihir itu. Sementara itu, pemimpin Sekte Iblis Surgawi mulai membantu Hyun-Soo meningkatkan kekuatannya. Namun, kekuatan ini hanya sementara, dan itu akan memberikan beban besar pada tubuh Hyun-Soo. Di sisi lain, Ha-Yura mulai mengumpulkan kekuatan. Tiba-tiba, api yang kuat meledak darinya. Menggunakan dirinya sebagai pusat, api itu langsung menguapkan semua air laut di sekitarnya. Ular raksasa itu akhirnya muncul. Sekarang jauh lebih mudah untuk mengenainya. Melihat ular raksasa itu terdesak mundur, penyihir itu akhirnya menampakkan diri. Persis seperti yang diharapkan Ha-Yura. Hanya dengan jentikan jari, area di sekitar penyihir meledak. Dalam sekejap, dia terbakar menjadi arang. Sementara itu, Hyun-Soo juga telah selesai. Kekuatan besar mengalir deras dari dalam tubuhnya. Tubuh iblis surgawi untuk sementara terbangun. Ular raksasa yang kehilangan penyihirnya tidak dapat pulih. Ia memutar kepalanya dan mencoba melarikan diri. Ha-Yura melepas sepatunya dan menembakkannya ke arah ular raksasa yang melarikan diri. Dalam sekejap, sepatu itu telah mencapai ular raksasa. Tiba-tiba, ular raksasa itu menyemburkan gelombang energi dari mulutnya. Karena lengah, Ha-Yura terkena serangan langsung. Ia tenggelam ke dasar air. Namun, serangan itu tidak melukainya, malah membuatnya marah. Dia adalah salah satu dari 9 pemburu rank S di dunia. Saat berikutnya, dia melepaskan energi yang sangat besar. Semua air di sekitarnya langsung menguap. Tepat saat Ha-Yura akan melancarkan serangan terakhir, sebuah tangan menghentikan gerakannya, dan pemilik tangan itu adalah Hyun-Soo yang telah membangkitkan tubuh iblis surgawinya. Tekanan yang dipancarkannya sangat kuat, bahkan Ha-Yura pun merasakannya. Dalam sekejap, Hyun-Soo menghilang dari hadapan Ha-Yura. Bahkan dia tidak melihat gerakan Hyun-Soo. Detik berikutnya,
Hyun Soo telah mencapai ular raksasa. Dia langsung menggunakan jurus pamungkas, tinju iblis surgawi. Jurus pertama, gelombang benih. Dia menghantamkannya ke tubuh ular raksasa. Hanya dengan satu pukulan, ular raksasa itu memuntahkan darah. Ia terjatuh ke tanah. Hyun Soo menghilang lagi dalam sekejap. Dia muncul kembali di depan ular raksasa. Tinju iblis surgawi. Jurus kedua, gelombang akar. Dia kembali menghantam wajah ular raksasa. Ular raksasa itu hampir kehilangan kesadaran. Melihat ini, sang guru kagum dalam hati. Dia tidak pernah mengajarkan tinju iblis surgawi. Jelas Hyun Soo dapat membaca ingatan yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam tubuh iblis surgawi. Detik berikutnya, ular raksasa yang terus dipukuli menjadi mengamuk. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyerang Hyun Soo. Hyun Soo langsung menggunakan terbang iblis surgawi. Dia terbang mengelilingi ular raksasa itu tanpa henti. Akhirnya dia menemukan kesempatan, dan menggunakan tinju iblis surgawi. Jurus ketiga, gelombang daun. Dia mengayunkannya ke arah kepala ular raksasa. Dampak yang sangat besar menyebabkan tubuh ular raksasa hancur berkeping-keping. Akhirnya, seluruh tubuh ular itu meledak. Saat itu, Lee Min-ah akhirnya tiba, dan menyaksikan semuanya. Ini membuatnya semakin tertarik pada Hyun Soo. Sedangkan Hyun Soo di medan perang, tiba-tiba merasakan sesak di dadanya. Dia memuntahkan darah, dan pingsan, jatuh dari langit. Untungnya, Hayora dan Lee Min-ah menyelamatkannya tepat waktu. Dengan ini, bencana yang datang tiba-tiba akhirnya berakhir. Entah berapa lama berlalu, Hyun Soo terbangun di rumah sakit, tetapi dia tidak ingat apapun yang terjadi saat tubuh iblis surgawinya terbangun. Saat sedang mengobrol dengan gurunya, Lee Min-ah dan Hayora datang. Hyun Soo langsung menikmati pelayanan penuh perhatian dari kedua wanita itu. Tapi yang lebih penting, mereka membawakan Hyun Soo jantung monster ular raksasa itu. Pemimpin sekte iblis surgawi menyebutnya inti dalam. Ini adalah pertama kalinya sang guru melihat inti dalam dengan aura sekuat ini. Benda ini biasanya hanya dimiliki oleh monster pemimpin atau monster yang telah hidup sangat lama. Mengandung energi yang sangat besar. Memakannya akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan bisa menaikkan level hunter tingkat rendah secara langsung. Pemimpin sekte iblis langit langsung tahu inti ini berumur 500 tahun. Tapi benda ini tidak bisa dimakan sembarangan. Harus dimakan dengan metode rahasia. Maka kedua gadis itu kembali berdebat. Yang satu bilang tingkat penyerapannya bisa mencapai 25%. Yang lain bilang bisa mencapai 35%. Tanpa mereka ketahui, pemimpin sekte iblis langit bisa mencapai tingkat penyerapan 70%. Melihat kedua gadis itu bertengkar, sang guru bertanya, "Kamu mau bersama gadis yang mana, guru?" Akhirnya mereka diam, lalu tibalah waktu perekrutan. Pertama, Lee Min-ah berbicara dengan Hyun Soo secara pribadi. Guild menawarkan kondisi yang belum pernah ditawarkan sebelumnya. Min-ah sangat bertekad, karena dia yakin Hyun Soo akan segera mencapai level S. Selanjutnya adalah Hayora. Dia menduga asosiasi menawarkan kondisi yang sangat menguntungkan, termasuk imunitas dari tuntutan hukum, bahkan untuk pembunuhan. Tapi sebenarnya, untuk Hunter level S, imunitas tidak ada artinya, karena Hunter level S adalah hukum di dunia ini. Jadi, memberikan imunitas kepada Hunter level S tidak berarti apa-apa. Yang kamu butuhkan sekarang adalah seseorang yang bisa melindungimu sebelum kamu menjadi Hunter level S. Yaitu, aku, Hayora si Singa Merah. Jelas, Hyun Soo akhirnya memilih Guild Singa Merah. Tak lama kemudian, Hyun Soo pulih. Kecepatannya mengejutkan dokter. Bahkan di antara para Hunter, dia belum pernah melihat pemulihan secepat ini. Maka dia segera menyelesaikan prosedur keluar dari rumah sakit. Guild Singa Merah membayar semua biaya rumah sakitnya. Yang lebih mengejutkannya lagi, ada tambahan 6 miliar won di rekeningnya. Bonus kontrak 6 miliar won. Hyun Soo hampir menangis terharu. Akhirnya dia bisa bebas makan ramen sepuasnya. Keduanya segera kembali ke ruang lubang hitam untuk berlatih. 10% dari inti mengandung energi 20 tahun. Artinya, jika bisa menyerap 70%, setara dengan energi 140 tahun. Apa rencanamu setelah mendapatkan kekuatan ini? 2 tahun lalu, ketika gerbang pertama kali meluap, banyak orang meninggal, termasuk orang tua saya dan orang tua Chayun. Apakah yang disebut gerbang itu adalah musuh yang disebutkan leluhur? Sang guru membahas tentang Hyun Soo yang menggunakan tinju iblis langit yang belum diajarkan. Sebenarnya, setiap generasi iblis langit menerima ingatan bela diri leluhur melalui tubuh iblis langit. Konon, itu adalah fondasi yang diciptakan oleh iblis langit pertama, untuk melawan musuh yang muncul di masa depan.